Untuk skill yang berikutnya, kalau di buku setelah skill 6 itu kan skill 7 dan 8. Tapi kita akan belajar yang skill 9 dulu sama skill 10. Karena kalau untuk yang skill 7 8 itu agak lama. Dan untuk topik yang kita pelajari itu adalah klausa. Kalau di buku itu skill 7, skill 8, skill 9 itu namanya adjective clause. Tapi sebelum ke materi inti, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk yang namanya klausa agar nanti bisa dipahami. Oke, di materi ini kita akan belajar apa itu klausa, terus jenisnya, jenis klausa, dan juga tentunya nanti kita belajar yang skill 9, yaitu yang adjective clause. Apa itu klausa? Jadi klausa itu adalah istilah untuk menyebut kalimat. Jadi kalimat itu kalau dalam bahasa Inggris itu banyak namanya. Kalau kita kan biasanya namanya nyebutnya sentence. Tapi ternyata bisa disebut juga dengan klausa. Dan kalimat ini itu ada dua jenis. Yang pertama adalah induk kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris namanya independent clause. Dan bagaimana cara membuat induk kalimat? Caranya sangat sederhana. Seperti kalimat pada umumnya, yaitu merangkai kata berpola minimal subjek dan predikat. Jadi selama kalimat tersebut polanya subjek, predikat, objek, atau keterangan, maka itu yang namanya induk kalimat. Intinya, inti kalimat yang bisa kita pahami. Mau kalimatnya itu bermakna kegiatan seperti I go to school, atau kalimat nominal seperti she is happy, atau kalimat pasif, ya itu tetap namanya inti kalimat, kalimat yang pada umumnya. Terus yang selanjutnya adalah anak kalimat. Ini yang kita pelajari. Jadi anak kalimat ini itu polanya sedikit berbeda, Miss. Bedanya cuma ada tambahan penghubung sebelumnya. Jadi polanya nanti adalah pertama bisa conjunction subject verb, yang kedua bisa conjunction langsung ke verb atau langsung ke predikat. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya cuma nggak ada subjeknya. Cuma inti dari membuat anak kalimat harus ada awalan conjunctionnya. Dan ini satu kesatuan, nggak bisa kita pisah satu persatu. Kita nggak bisa pisah satu persatu. Terus untuk contoh di sini. Jadi contoh di sini hanya untuk umumnya saja. Di sini ada which you bring. Nah, ini ada you, ada bring. Sebelumnya ada which. Which ini penghubung. Berarti ini namanya anak kalimat. You go. Ada subjek, ada predikat. Sebelumnya ada 5W1H. Where you go. Itu. Kalau seperti ini kita belum bisa paham maknanya. Yang mana kamu bawa, kemana kamu pergi. Nggak bisa kita memahami kalimat ini. Kenapa? Karena ini masih anak kalimat. Jadi anak kalimat itu belum bisa berdiri sendiri. Kalau ingin menjadi kalimat sejati, maka kita harus gabungkan dengan induk kalimatnya. Di ini misalkan which you bring mau jadi kalimatnya, masukkan aja di dalam sini. Where you go, tambahkan aja di sini nanti. Cuma cara menambahkannya gimana. Nih. Jadi catatan anak kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jika ingin menjadi kalimat harus digabung dengan induk kalimat. Induk kalimat itu tadi polanya adalah subjek dan predikat. Selanjutnya macam-macam anak kalimat. Jadi anak kalimat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah non-clause, yang kedua adalah adjective clause, dan yang terakhir adverb clause. Nah, bagaimana macam-macam anak kalimat ini kita nanti pelajari di materi selanjutnya. Terus macam-macam anak kalimat ya. Tadi ada non-clause. Tadi kan untuk anak kalimat itu cara pembuatannya kan harus ada penghubungnya.
Kalau untuk penghubung itu nanti bisa sendiri-sendiri, tapi kita belajar secara umum dulu. Kalau untuk penghubung membuat anak kalimat itu bisa menggunakan 6W1H. Ingat-ingat aja 6W1H. What, where, when, why. Itu aja dulu. Nah, ini ada kalimat John eats an apple. Ini induknya karena polanya biasa, subjek, predikat, objek. When I come, ini anak kalimat karena ada awalan penghubung. Nah, kalau ingin when I come itu menjadi kalimat sejati, maka gabungkan aja dengan John eats an apple. Jadi bagaimana? Itu contoh bawahnya. John eats an apple when I come. Ya, itu jadi satu kesatuan, Miss, menjadi kalimat yang bisa dipahami. Itu. Nah, sekarang kita latihan dulu untuk mengidentifikasi mana induk kalimat dan mana anak kalimat. Tapi sebelum itu, silakan Miss Mala mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum, Mister. Belum ya? Oke. Ya, belum. Sebelum ke latihan, coba ini Miss Mala tentukan yang saya sebutkan itu induk kalimat atau anak kalimat. Induk kalimat itu yang polanya subjek predikat. Kalau anak kalimat yang ada penghubungnya dulu. Itu. Ini I go to school. Induk kalimat, anak kalimat. Induk. Oke. How you come here. Anak kalimat. Iya, itu anak kalimat. Jadi kita sekarang hanya tahu aja dulu ini induk, ini anak, baru kita belajar nanti gabungin. Nah, sekarang di sini ada 1 sampai 10. Silakan Miss Mala mana induknya, mana anak kalimatnya. Yang satu, cari induknya dulu, coba induk kalimatnya mana. Induknya yang Adam come to Iya, school anak kalimatnya yang because it's raining betul today. sekali. Terus yang nomor 2, kalau ada anak kalimat Miss, itu satukan aja biar kita nggak terlalu pusing untuk nyari-nyari yang lain. Hah? Sisanya itu, Maksudnya? iya. Mana yang nomor 2 anak kalimatnya dulu, cari anak kalimatnya Enggak, dulu. maksudnya disatuin gimana, Mister? Gimana? Tadi maksudnya disatuin kayak gimana? Maksudnya kan anak kalimat disatuin Oh gimana? iya. Jadi kalau membuat sebuah anak kalimat itu kan pasti rangkaiannya harus urut ya. Pertama adalah penghubung, kedua Ya, subjek, ketiga predikat, ya kan? ya. Kalau mau Um, ditambah ada objeknya atau ada keterangannya kan gitu ya. Tapi yang paling penting tiga itu tadi, penghubung, subjek, dan predikat. Nah, kalau sudah ketemu tiga hal itu buru-buru disatukan aja. Biar apa? Biar menjadi satu kesatuan agar kita bisa mengetahui kalau itu anak kalimat. Agar oh, satunya lagi biar kelihatan nih, kalau itu kita sudah satukan kan yang lain sisanya. Nah, kalau sisanya berarti itu kan induknya. Gitu. Karena dalam menempatkan anak kalimat itu kadang beda-beda, Miss. Kalau yang nomor satu kan enak kelihatan itu. Kalau menyisip di tengah-tengahnya kan agak sulit nih, mana induknya ya, mana anaknya ya. Nah, cari anak kalimatnya dulu kalau menyisip nggak seperti biasa. Oke, cari anak kalimatnya dulu yang nomor 2, Miss. Yang mana? anak kalimatnya itu yang whom I see in the class. Betul sekali. Ya udah, berarti sisanya itu yang induk kalimat. Berarti induk kalimatnya mana? A boy will go to school. Iya. Nah, ini contoh yang nomor 2 adalah contoh materi adjective clause yang skill 9. Cara gabunginnya kayak gitu. Kalau bacanya itu yang ada kata-kata yang gitu kan. Sering, Bo. Which is gitu. Nah, ini bacanya cowok yang saya lihat di dalam kelas akan pergi ke sekolah. Jadi nanti kalau belajar adjective clause itu bisa membuat kalimat seperti itu. Dan harusnya kalau udah belajar structure itu sudah bisa
translate abstrak, karena abstrak itu cara membuatnya dengan dengan bikin kalimat kan sudah belajar kalimat sederhana, kalimat yang pakai penghubung ini, pakai penghubung ini kan gitu. Terus selanjutnya yang nomor 3, cari anak kalimatnya dulu. Is really true nggak sih? Yang anak kalimatnya dulu aja. Anak kali. Anak kalimat itu yang diawali penghubung. Oh, that you are beautiful. Nah, itu anak kalimatnya, ya kan? Di situ ada penghubung that. Jadi that itu juga termasuk penghubung, guys. That you are beautiful. Sekarang induknya mana, Miss? Kalau itu kita hilangkan that you are beautiful, berarti induk kalimatnya mana? Yang really true. Is really true, gitu kan? Kira-kira induk kalimatnya masih kurang subjek enggak? Iya. Nah, itu subjeknya ternyata menggunakan rangkaian that you are beautiful itu. Itu Bisa ya. bisa nanti. Jadi kadang ada kalimat yang terpisah seperti yang nomor 1 dan nomor 2, induk sendiri, anak sendiri. Ada yang anak kalimatnya itu malah ngikut jadi satu kesatuan dengan SPO. Bisa jadi subjek nanti kalau penempatannya seperti nomor 3. Cuma di sini kita belum membahas lebih lanjut, hanya membahas tentang mana induk, mana anak. Itu dulu. Oh, Terus yang nomor 4, mana anak kalimatnya? Cari penghubungnya dulu. yang as soon as kita. Iya, itu as soon as he comes home, itu materi yang adverb plus connector, ya kan? Apa? Adverb. Adverb. Oh, adverb. Terus yang nomor 5, Nomor 5. What you bring. what you bring. Nomor 6, anak kalimatnya aja. Did you recommend? Iya, 7. Why you leave me? Iya. Terus yang 10, 10. anak kalimatnya. The way that you take. Oh, anak kalimat. Anak kalimat. That you take. That you take itu. Nah, jadi seperti itu. Oh, Jadi yang nomor 10, anak kalimatnya adalah that you take. Induk kalimatnya the way is very hard. Itu kan? oh okay. Ya. Jadi untuk materi skill 5 sampai dengan skill 10 itu adalah materi 2 kalimat. Tinggal yang mau dilengkapi nanti yang kalimat induk atau kalimat anaknya. Cuma gitu aja. Kalau kemarin kita belajar adverb connector itu enak. Biasanya kalau anak kalimat yang menggunakan adverb connector diletakkan di tengah atau di depan, kan gitu kan? Seperti yang nomor 1 dan nomor 9 itu. Tapi kalau untuk materi yang skill 9 dan skill 10 itu juga anak kalimat juga, tapi penempatannya nanti berbeda. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan untuk materi induk dan anak kalimat. Ini sih misalnya mungkin kalau penulisannya itu kayak antara anak kalimat induk kalimat tuh koma itu kayak berarti gitu nggak, maksudnya ada artinya nggak gitu, kayak koma harus pakai koma, ada yang nggak pakai koma gitu nggak? Ya. Jadi kalau untuk apa itu penulisan di dalam kalimat umumnya kan memang nggak ada komanya, terkecuali kalau ada tambahan-tambahan tertentu seperti misal ada 2 kalimat. Tapi kita perhatikan juga ketika ada 2 kalimat itu di mana nih kalimat yang nomor 2. Kalau kalimatnya nomor 2 itu berada di depan, maka kita bisa
tambahkan koma setelah selesai kita menulis kalimat yang kedua seperti nomor 1. Nah, koma di sini digunakan untuk mempermudah kita bahwasanya anak kalimatnya itu berada di depan. Jadi kita biar tahu nanti yang induk kalimatnya mana, yang anak kalimatnya mana. Gitu. Dan sebuah koma itu digunakan sesuai dengan jenis penghubungnya. Kayak misalkan adverb clause connector itu kan memang penggunaan koma itu bisa kita gunakan sebelumnya kalimat induknya, yaitu I don't come to school. Nah, kasih koma depan diisi dengan penghubung dulu, kan gitu. Kalau misalkan nggak ada komanya, dalam kita membacanya juga akan kesulitan kan, because it's running to the I don't comma, gitu kan, nggak ada pemisahnya. Karena sebuah tanda baca itu kan untuk memudahkan kita mengatur intonasi kita bicara. Bagaimana kalau kita membuat sebuah tulisan gak ada tanda bacanya, itu akan sangat sulit untuk kita memahami apa yang disampaikan kan, gitu. Kapan berhentinya, kapan jedanya kan gitu ya. Dan kalau kita dalam percakapan sehari-hari itu kan sebenarnya ada tanda baca yang kita gunakan, cuma tanda bacanya itu dengan intonasi itu. Naik turun kita berbicara dengan orang itu kan sebuah tanda baca aslinya. Tapi kalau dalam tulisan ya kita gunakan bentuknya, bentuk tanda bacanya, koma, titik, itu dan sebagainya. Jadi kesimpulannya seperti itu, Miss. Jadi yang ada komanya ini kemarin itu bisa yang koordinat konektor, bisa juga yang adverb konektor. Cuma kalau yang adverb konektor itu berada di depan kayak gini, kalau yang adverb ini di tengah, setelahnya ada koma, ada penghubungnya di sini. Gitu. Ada lagi, Miss? Udah bisa next aja. Iya. Terus selanjutnya adalah adjective clause. Ini Miss Vista mau ikut atau gimana Miss Vista? Cukup ya nggak apa-apa sih Miss Vista, nanti kita kan materi yang selanjutnya masih materi yang awal itu. Oke, untuk selanjutnya itu adalah materi skill 9 yaitu adjective clause. Ini adalah salah satu jenis anak kalimat. Perlu diingat, sebuah anak kalimat belum bisa berdiri sendiri. Biar bisa menjadi kalimat sejati, maka harus digabung dengan induk kalimatnya. Kita akan belajar beberapa hal di sini, apa itu adjective clause, cara membuat adjective clause. Ada 2 cara nanti, kegunaan dari adjective clause ini dan penempatannya, dan latihan soal juga. Nah, apa itu adjective clause? Jadi adjective clause dari kata adjektif. Setahu kita adjektif itu hanya sebagai pemanis sebuah kata benda. Jadi sebuah kata benda itu bisa nanti kita jelaskan dengan kata sifat agar kata benda itu bisa lebih mudah dipahami, lebih enak maknanya. Kayak misalkan buku, tambah kata sifat big book, buku yang ukurannya besar. Kalau itu kata sifat yang dasar, dari sananya adalah kata sifat. Tapi kalau sekarang ini kita akan membuat sebuah kata sifat dari anak kalimat. Namanya adalah adjective clause. Jadi kesimpulannya adjective clause itu adalah anak kalimat. Anak kalimat bentuknya seperti tadi itu. Yang fungsinya gunanya itu hanya sebagai pemanis subjek atau pemanis objek. Jadi gunanya anak kalimat ini hanya pemanis saja, Miss. Hanya sebagai penjelas. Terus kalau mau bikin adjective clause, caranya gimana? Cara yang pertama yaitu merangkai conjunction, subjek, predikat. Kalau mau lengkap,
dikasih objek atau keterangan. Tapi yang paling penting conjunction subject verb. Subjeknya apa? Ya biasa, ayu, we, they, he, she, it atau nama-nama orang. Predikatnya apa? Ya biasa seperti yang kemarin, verb 1, verb dan lain sebagainya. Nah, sekarang conjunctionnya ini apa yang bisa kita gunakan? Conjunctionnya itu ada 3. Bisa pakai whom, kalau yang dijelaskan itu adalah orang. Bisa pakai which, kalau yang dijelaskan itu benda, baik hewan ataupun barang. Bisa juga pakai that kalau mau fleksibel, baik yang dijelaskan orang ataupun barang. Terus untuk konjungsinya di sini maknanya itu yang kalau dalam bahasa Indonesia. Sebagai catatan di sini maksudnya yang dijelaskan orang atau benda itu yang mana gitu. Ini rangkaian ini nanti kan gunanya untuk menjelaskan. Nah, tadi siapa yang dijelaskan? Bisa subjek, bisa objek. Maksudnya subjek dan objek induk kalimat. Kan ini nanti gabung. Nah, kalau nanti subjek atau objeknya itu orang, mau dijelaskan pakai ini, maka konjungsinya yang pakai whom. Tapi kalau subjek dan objeknya itu barang, bukan orang, maka konjungsinya pakai which. Jadi harus perhatikan juga penggunaan untuk penghubungnya. Karena nanti apa? Ya harus cocok dengan yang dijelaskan itu. Nah, di sini ada kalimat, ada yang induk, ada yang anak. Kalau kita perhatikan, mana yang anak kalimatnya, Miss? Yang that's put on the table. Nah, itu namanya anak kalimat. Sekarang kita lihat sebelumnya that. Itu sebelumnya that orang atau barang. Barang. Nah, sekarang the glass-nya itu kan miliknya induk kalimat ya. Jadi induk kalimatnya kan the woman is filling the glass, ya kan? Itu posisi the glass-nya jadi subjek atau objeknya induk kalimat. Jadi objek. Objek. Tadi kan fungsi dari adjective clause pertama penjelas subjek, yang kedua penjelas objek induk kalimat. Kalau di sini fungsinya penjelas subjek atau penjelas objek induk kalimat. Gimana? Kalau yang di contoh pertama itu fungsinya sebagai penjelasnya si subjek atau objek induk kalimat. Objek induk kalimat. Iya, kalau di sini kegunaannya menjelaskan objeknya yaitu the glass, kan gitu ya. Iya. Oke. Berarti kesimpulannya, Miss, kalau sebuah adjective clause mau memaniskan, menjelaskan objeknya agar maknanya lebih luas, itu caranya letakkan tepat setelah objek tersebut. Gitu. Jadi letakkan tepat di belakangnya. Namanya penjelasnya itu kayak gitu. Tapi kalau yang mau menjelaskan subjek, ya sama kayak tadi, letakkan tepat setelah subjeknya. Nah, ini contoh yang kedua, anak kalimatnya mana, Miss? Yang von the bride. Mana Bride. anak kalimat? Yang Anak contoh, kalimat. iya yang contoh kedua. Yang example ya berarti. Yang example. Yang the Yang ini. the bride. Yang mana sih? Yang ini nih. Anak kalimat. Ini yang that she put on the table. Iya, betul. Sekarang posisinya beda kan dengan yang pertama. Kalau ini posisinya setelah apa ini? Setelah objek. Setelah subjek. Subjek itu. Jadi fungsi adjective clause hanya dua, Miss. Bisa jelasin si objek, bisa jelasin si subjek. Jadi nanti kalau ada tambahan anak kalimat di dalam SPOK, lihat posisinya setelah subjek atau setelah objek. Gitu. Dan kalau di soal struktur itu hanya diminta
melengkapi kalimat. Mungkin kurang subjek, mungkin kurang predikat. Tinggal yang mau dilengkapi itu yang induk kalimat atau yang anak kalimat. Gitu. Kalau ada kata kerja dua, maka ada dua kalimat. Kalau dua kalimat, yang satu induk, yang satu anak. Mana yang harus dibikin anak kalimat yang ada titik-titiknya. Gitu. Nah, kita lihat contoh di sini example the gift bla 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 selected for the bridge was rather expensive. Ini ada kalimat yang belum lengkap. Cuma kurangnya apa? Subjek atau predikat. Dan ini kalimatnya satu atau dua. Gitu. Kalau ada kata kerja dua berarti kalimatnya dua, Miss. Dan kalimat dua satu induk satu anak. Gitu. Kalau example ini kalau kita lihat ada berapa predikat, Miss? Kalau dibaca di depan sampai belakang. Ada dua. Yang pertama, Yang selected sama. was. Nah, berarti kalau kata kerjanya dua, ada berapa kalimat? Ada dua. Kalau kalimatnya dua, yang satu apa, yang satu apa? Cuma satu ya. Kayak aku salah deh tadi. Iya benar Oh, tadi. bisa Betul. Kalau dua. kalimatnya dua, berarti yang satu namanya induk kalimat, yang Oh satu ya, namanya ya. anak kalimat. Nah, kan? Kalau kalimatnya dua harus ada penghubungnya enggak? Ada. Harus ada. Kalimat apa, namanya apa, kalau kalimat tersebut diawali penghubung. Namanya induk atau anak? Uh, Kalimat, iya, kalimat yang diawali oleh penghubung dulu itu membuat kalimat yang jenis induk atau jenis anak. anak. Yang jenis anak, oke. Berarti salah satu kata kerja ini kan harus dibikin kalimat juga kan, biar nanti jadi dua ya. Nah, berarti yang dibikin kalimat yang titik-titik ini, Miss. Kalau mau bikin kalimat, kan ini kalau dua kan satu induk satu anak. Kan kita harus nentuin mana yang jadi anak. Ya sudah jelas, yang jadi anak harus yang ada titik-titiknya. Berarti ini kalau mau bikin anak kalimat, caranya gimana? Kurangnya apa? Kan ini baru ada predikat. Berarti kurang apa? Kurang penghubung ya. Kurang penghubung. Sama satu lagi. Subjek. Iya. Berarti mana pilihan gandanya yang seperti tadi disebutkan? Oke. Yang D. Yang D. Gitu kan? Nah, sekarang kita Oh, pisah. Jadi kan ada induk, ada anak. Pisah coba mana induk, mana anak. Coba dipisah. induk itu the gift was Rada, X. rather expensive. Nah, betul. Anaknya mana? Yang Which we selected. we Oh, we selected for. selected for right. Ya. Iya. Itu kan? Oh ya, oke paham. Nah, jadi kalau nanti di soal, misalkan kita lupa nama-nama anak kalimat, maka cara mengerjakannya tinggal analisa ada berapa kata kerja dalam soal itu. Kalau ada dua, berarti kalimatnya dua. Kalau kalimatnya dua, pasti salah satunya harus yang ada penghubungnya. Gitu kan? Yang mana yang harus dibuat, yang ada penghubungnya, yang masih ada titik-titiknya. Gitu. Jadi ini kalau kita tambah was di sini, jawaban B, kira-kira kalimatnya jadi predikatnya dua enggak? Ya, kalau kita tambah was di sini, nanti predikatnya jadi dua enggak sampai belakang? Oh iya. Iya kan? Mana ada sebuah kalimat predikat dua tanpa penghubung? Kan enggak ada kan?
Because sama since ini termasuk penghubung bukan? Iya. Iya, tapi kalau kita tambah di sini kalimat yang kedua ini masih kurang subjek enggak? Kalau kita jawab B sama C. Kurang. Iya, kurang. Berarti kan yang bisa pakai penghubung ini karena ada subjeknya kan? Hmm. Iya, biar nanti kita bisa memecah mana induknya, mana anaknya. Gitu. Oke. Nah, itu adalah anak kalimat yang pertama namanya adjective clause, pemanis subjek atau pemanis objek. Yang sekarang ini kita akan belajar cara membuat adjective clause dulu. Caranya dengan merangkai conjunction, subjek, dan predikat. Kalau mau lengkap kasih objek atau keterangan. Penghubungnya yang bisa dipakai ada 3, whom, which, sama that. Kalau whom ini sebelumnya ini yang dijelaskan harus orang, kalau which ini harus benda, kalau that ini fleksibel, boleh orang, boleh benda. Ini kalau dibaca yang saya lihat di kelas, yang saya bawa ke sini, yang saya cinta. Ini kan masih belum bisa dipahami. Biar ini untuk anak kalimat bisa bermakna, maka harus ada SPOK-nya. Kita sisipkan ini nanti. Gitu. Oke, sekarang kita belajar buat adjective clause miss. Ini sudah ada penghubungnya, tinggal tambahkan subjek sama predikat aja. Whom, apa, itu. Coba miss. Buat subjeknya boleh I, you, we, they, he, she, it. Nggak harus I terus. Iya. Home. Sesuai fakta juga boleh. Apa ya? Apa Ini Mister? ini kan mau menjelaskan kan nanti mau ini kan hum ini kan mau menjelaskan barang orang ya yang kira-kira barang atau orang itu kita jelaskan sesuai fakta yang ada itu yang Miss Mala itu punya misalkan punya teman kan cewek misalkan nah teman ini kira-kira orang yang gimana gitu ada kan Oh, hmm, home. Home. orang I yang mean, orang yang saya apa home. orang yang saya rindukan misalkan. Oh enggak. Ini home I whom I make dinner. Wah, enggak sih? Enggak bisa ya? Sih. Home. Pokoknya polanya conjunction, subjek, Iya. predikat, keterangan. Objeknya nggak ada kalau pakai whom. Setelahnya predikat langsung keterangan. Langsung terang gitu ya. Home. Iya. Tapi kan yang Enggak paling penting tahu. Home penghubung I. SP. Ya udah kalau nggak ada keterangannya nggak apa-apa langsung penghubung SP itu. Yang apa itu. Yang home. Ya gini aja, misalkan ada orangnya nih, misalkan cowok yang apa gitu. Yang makan. Yang yang keterangan di bukan ya, kalau keterangan tuh apa ya? Ya udah Nggak ini tahu, Mister, ada pikiran. ya gini aja whom kasih subjeknya apa a you we they he she it pilih sendiri apa Home day. ya yang mereka kata kerjanya Home day. apa yang mereka Home day apa it. kata kerja ya Home oke day boleh it. ya boleh ya Keterangan udah gitu. ya Oh, boleh oke. misalkan whom they eat in the class boleh atau cuma whom they eat aja juga boleh Oh gitu. kan karena inti anak kalimat dalam pembuatannya kan cuma conjunction sama SP aja keterangan hanya Oh, untuk tambahan kan uh, ya. whom they eat itu kan yang mereka makan nah nanti whom they eat ini harus menjelaskan kalimat S atau O karena kan adjective clause jelasinnya subjek atau objek induk kalimat ini kan anak kalimat nanti sebagai penjelas kan sekarang tinggal kalau kita jelasin kira-kira maknanya enak gak misalkan whom ini nanti yang dijelaskan harus orang misalkan cowok Ya, yang mereka makan cocok nggak
Enggak kan? Mungkin cowok Wanita. yang mereka temui, gitu kan? Ya. Cowok yang mereka bicarakan, cowok yang dia suka. Coba ini translate, Miss. Yang saya lihat. Bahasa Inggrisnya apa? Oh, I see. Oke. Yang kamu bawa. Pakai which. Which you bring. Oke, nah ini kan sudah jadi nih adjective clause. Tinggal untuk jelasin kan gitu kan. Iya. Nah, sekarang saya tambahkan nih yang dijelaskan. Nih di sini nih. Cowok yang saya lihat, Home. nah, cowok yang saya lihat, Home. cowok dulu. Boy. Iya, Home. whom I see. Gitu. Iya. Ini kan ini namanya penjelas. Nah, ini penjelas ini harus ada yang akan dijelaskan oleh whom I see in the class ini. Oke. Nah, siapa yang dijelaskan? Ya, sebelumnya dia. Itu. Oh, Itu. Jadi kita harus pertama kalau mau membuat sebuah penjelas dengan anak kalimat, bikin kayak gini dulu. Ini kan namanya anak kalimat tadi. Ini belum bisa jadi kalimat kalau belum ada kalimat yang biasa itu SPOK. Kenapa? Karena ini nanti disisipkan. Tinggal menyisipkannya di mana. Gitu. Nah, sekarang kita belajar menempatkan adjective clause yang tadi kita buat, yaitu whom I see in the class, which I bring here, that I love, di dalam kalimat utuh. Jadi adjective clause itu yang pertama bisa kita gunakan sebagai penjelas